Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Kembali dengan saya Ahmad Rahadian dari Euroman Indonesia. Dan saat ini juga saya menggunakan akun pribadinya CEO Euroman Indonesia, Bapak Bimo Sasongko. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman beliau yang juga melihat sharing session untuk kuliah di luar negeri. Dan teman-teman semua, kita sudah pandemi ini menyampaikan informasi untuk teman-teman yang mungkin ya ada rencana kuliah di luar negeri, terutama ke negara-negara Eropa. Dalam hal ini nanti saya akan bahas ke negara yang sangat menarik adalah dua negara adalah Jerman dan Prancis. Nah, buat teman-teman semua, kemarin saya audiensi dengan beberapa teman-teman di KBRI gitu ya di Berlin di Jerman, dan alhamdulillah sampai sekarang siswa-siswi yang kuliah di Jerman gitu ya masih berjalan, artinya memang ada kelas online teman-teman. Jadi saya pikir yang namanya pendidikan ini nggak ada stop sama sekali ya, terus berjalan ya. Bagaimanapun juga yang namanya pendidikan ini ya banyak solusi-solusi yang dicarikan ya. Jadi memang terus berjalan teman-teman. Makanya jangan tunda lagi teman-teman yang mungkin ada rencana kuliah di luar negeri. Kita akan membantu proses semua yang kami jalankan di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan teman-teman semua yang sudah kami berangkatkan pun ya sekarang ini sudah kita kontak lagi bagaimana kondisi di sana, bagaimana permasalahan yang terjadi di sana teman-teman. Makanya kita hadirnya Euro Indonesia bukan hanya pada saat pendampingan di negara tujuan mungkin 1 bulan bahkan 3 bulan, tidak, tapi seterusnya sampai teman-teman sukses kuliah di luar negeri. Itulah teman-teman fungsi yang kami berikan, layanan yang kami berikan ya. Apalagi Euro Indonesia sudah 17 tahun. Artinya kalau kita berbicara pengalaman gitu ya, ini sangat-sangat berpengalaman teman-teman Euro Management. Dan selanjutnya teman-teman, kalau kita berbicara kuliah di luar negeri, apalagi di Eropa ya, banyak sekali manfaat yang akan kalian terima. Banyak sekali manfaat-manfaat yang kalian dapatkan ya. Salah satunya adalah kalau kita berbicara keuntungan sangat banyak ya, apalagi kita kuliah di negara yang sangat maju ya. Jadi bukan kuliah di negara yang berkembang, tidak, tapi adalah kuliah di negara yang maju. Teman-teman semua, berbicara Jerman dan Prancis ya, perlu teman-teman ketahui bahwa kalau kita berbicara kuliah di negara Jerman dan Prancis, mereka ada di dalam satu benua, adalah Eropa. Bahkan dalam hal ini teman-teman sekarang sudah tergabung namanya Uni Eropa. Nah, Uni Eropa ini memang ada beberapa kebijakan bersama. Contoh misalkan kalian, ketika kalian kuliah di Jerman maupun kalian kuliah di, ada yang namanya visa yang kalian dapatkan nanti ketika kalian kuliah di Eropa adalah disebut dengan visa Schengen. Jadi kalian bisa mendapatkan visa itu untuk apa? Untuk berkunjung ke beberapa negara-negara Eropa yang sekitar hampir 27 negara teman-teman. Jadi itulah enaknya. Yang kedua adalah manfaat apalagi yang kalian dapatkan ketika teman-teman di Eropa, kalian menggunakan satu mata uang yang sama disebut dengan euro. Jadi nggak perlu tukar mata uang, kalian nggak perlu yang namanya belanja di negara Prancis misalkan kalian menggunakan dulu pakai mata uang Prancis, tidak. Sama dengan di Jerman, sama dengan di Prancis, bahkan di Belanda, kecuali kalian kuliah di negara Inggris atau UK teman-teman. Nah, itu adalah manfaat-manfaat yang kalian bisa dapatkan ketika teman-teman kuliah di Eropa. Selanjutnya teman-teman, kalau kita berbicara kuliah di negara Jerman dan Prancis, apa yang kamu dapatkan juga? Nah, pengajarnya kalian ini diajar atau dosennya itu adalah kebanyakan orang-orang yang sangat ahli ya di bidangnya. Minimal teman-teman pengajar di sana itu harus profesor gitu ya, minimal 3 tahun di bidang industri ya, dan lain sebagainya. Dan yang penting teman-teman, mereka atau dosen-dosen di sana itu concern mengajar di satu kampus. Jadi dia nggak mengajar lebih dari satu university. Ini manfaatnya. Kenapa? Karena ketika teman-teman misalkan ingin bertanya dan lain sebagainya, makanya hadir setiap waktu gitu ya dosen-dosen yang ada di Jerman maupun di Prancis. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika teman-teman ingin kuliah di Jerman dan Prancis, teman-teman, manfaatnya kalian ini mendapatkan ijazah internasional. Artinya apa? Apalagi sekarang sudah masuk yang namanya
era MEA, AFTA gitu ya, globalisasi dan lain sebagainya. Kalian teman-teman ini harus teman-teman berhadapan dengan beberapa teman-teman dari seluruh dunia. Makanya saya dari dulu menyarankan teman-teman kuliah di luar negeri. Untuk apa? Untuk mendapatkan gelar internasional. Ya, penting buat kalian. Ya, seperti itu. Selanjutnya bukan hanya gelar yang kamu dapatkan teman-teman, tapi apanya? Pola pikir, wawasan, network, ini sangat penting, jaringan seluruh dunia teman-teman. Dan kalau kalian kuliah di negara Jerman dan Prancis, kalian menggunakan dua bahasa asing sekaligus ya. Kalian menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa pengantar di sana dan bahasa Inggris. Atau kalau kalian misalkan ke Prancis menggunakan bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Artinya kalian menggunakan dua bahasa asing yang aktif. Ini menarik teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah ketika kalian kuliah di negara Jerman dan kuliah di negara Prancis teman-teman, manfaatnya yang lebih banyak dimerasakan adalah dari segi biaya kuliah teman-teman. Ya, kenapa biaya kuliahnya teman-teman? Mungkin kalian sudah tahu bahwa kuliah di Jerman, kuliah di Prancis ini gratis. Tinggal kalian mempersiapkan yang namanya bahasa. Seperti itu, jadi menariknya gratis. Apakah semua universitas? Iya, semua universitas yang negeri teman-teman. Jadi siapapun mau Ausländer itu bahasa Jermannya atau bahasa Indonesianya adalah orang asing di Jerman gitu ya, namanya Ausländer. Nah, orang-orang yang asing ini juga termasuk yang gratis ya, jadi bukan hanya orang asli saja atau orang Jerman atau orang Prancis saja, tidak, siapapun ya, artinya siapapun seperti itu, jadi gratis. Selanjutnya berapa lama biaya kuliah di negara Jerman dan Prancis teman-teman? Ya umumnya kalau kita berbicara kuliah ini kan standarnya 4 tahun gitu ya. Di Indonesia mungkin teman-teman dari semester 1 sampai semester 8 itu 4 tahun. Tapi yang menarik teman-teman, di Prancis ini dia sistemnya dia per tahun. Berapa? Dia 3 tahun teman-teman. Lama kuliahnya adalah 3 tahun. Artinya lebih cepat memang ketimbang teman-teman kuliah di Indonesia. Ini pertama. Kalau di Jerman berapa lama? Sama teman-teman semua ya. Ada siswa saya cuma 6 semester untuk bachelornya. Artinya teman-teman bisa lebih cepat lagi. Tapi permasalahannya adalah ketika kalian memilih Jerman sebagai negara menjadi kalian pilihan studi di luar negeri, kalian harus ada yang namanya penyetaraan pendidikan atau ada yang namanya foundation gitu loh. Kenapa? Karena dari SD sampai dengan SMA teman-teman di Jerman ini ada 12 tahun. Makanya kalian itu ada yang namanya persiapan yang namanya Studienkolleg di Jerman. Berapa lama? Setahun teman-teman. Ya, jadi kalian masuk lagi atau masuk dulu untuk Studienkolleg sebelum kalian masuk ke universitas. Itulah untuk di Jerman teman-teman. Nah, banyak pertanyaan, Pak, bagaimana Studienkollegnya? Di Jerman kah? Iya, di Jerman. Tetapi teman-teman, yang harus dipastikan kalau kalian bergabung dengan Euromanagement, kita ada yang namanya tes masuk ke Studienkolleg. Inilah kelebihannya Euromanagement. Kenapa? Karena rata-rata yang buat kalian yang kuliah di Jerman, ya rata-rata itu tesnya kalian di sana. Ya, artinya kalau kalian tesnya di Jerman, teman-teman, kalian harus berkompetisi atau teman-temannya itu atau yang mengikuti tes itu dari seluruh dunia. Persentase kelulusannya itu teman-teman itu lebih sedikit ketimbang kalian tesnya di Indonesia. Kenapa tes di Indonesia? Kalian hanya bersaing dengan beberapa teman-teman di Euromanagement. Artinya secara persentase keberhasilan itu lebih besar ya, seperti itu. Dari pengalaman kami teman-teman, semua yang kita berangkatkan mereka awalnya tidak bisa bahasa, belum diterima, tapi dengan ikutnya Euromanagement teman-teman ya, kalian itu dari awalnya nggak tahu sama sekali bahasa sampai dia diterima di Studienkolleg. Kenapa? Karena tesnya di Indonesia. Inilah kelebihan-kelebihannya yang kita kerjasama dengan beberapa institusi. Kita ada sekitar 6 sampai dengan 8 Studienkolleg ya, dan teman-teman juga di Studienkolleg ini ada yang gratis juga ada yang berbayar teman-teman. Jadi kita arahkan kalau kalian bagus bahasanya, kita pastikan untuk di Studienkolleg yang gratis begitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah di Studienkolleg. Nah, jenis Studienkolleg ini sama dengan yang kalian dapatkan di SMA.
Jadi untuk S1 saja nih teman-teman. Jadi kalau dari S1 ke S2 tidak ada penyetaraan ya, tapi kalau dari SMA ke S1 itu ada penyetaraan. Nah, ketika teman-teman yang ingin kuliah di negara Jerman, kalian ada namanya SMA, ini kan ada IPA, IPS dan bahasa gitu kan ya. Tetapi kalau kalian untuk di Jerman ini ada 5 jenis studi yang boleh. Ada M course buat kalian yang mungkin ada ketertarikan ke kedokteran, farmasi gitu ya. Atau mungkin kalian ada namanya technische course ya. Technische course ini adalah kalian yang mungkin kalian secara mau ke teknik ya, MIPA itu bisa ke technische course. Atau mungkin teman-teman yang nggak mau dari IPA boleh ke IPS, atau IPS ya hanya IPS gitu ya. Kalian belajar yang namanya ekonomi, itu ada di W, namanya Wirtschaft course. Jadi kalian tetap ya, kita akan bantu teman-teman yang secara keinginan untuk bagaimana kuliah di luar negeri, terutama negara Jerman. Jadi ada Studienkollegnya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya universitas yang kita arahkan pun juga kebanyakan ke negeri. Kenapa ke negeri? Ya, teman-teman pastinya saya sampaikan di awal bahwa yang negeri itu yang gratis gitu loh. Makanya kalian yang kita arahkan ke negeri, mau di Berlin, mau di Heidelberg, mau di Munich dan lain sebagainya, terserah kalian semua. Begitu juga buat teman-teman yang ke Prancis, terserah. Yang kita arahkan pasti yang negeri ya, seperti itu. Nah, yang dia harus dipersiapkan adalah kembali kepada level bahasa minimal berapa? B2 teman-teman. Jadi yang kita bantu ini dari proses A1, A2, B1 dan B2 itulah level bahasa Jerman atau bahasa Prancis. Dari awal mereka nggak tahu sama sekali sampai teman-teman kuliah di negara sana kita lancar dalam bahasa. Makanya mengikuti program yang namanya persiapan di Euromanagement. Nah, selanjutnya teman-teman, apalagi sih manfaat yang kalian dapatkan ketika kalian kuliah di luar negeri? Ya, selain tadi ya gratis ya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kalian ini kemandirian. Ini penting buat kalian semua. Kenapa saya katakan penting? Mungkin rata-rata kalian kalau misalkan kuliah di Indonesia gitu ya, kalian dari pergi berangkat kampus, pulang kampus gitu ya, begitu aja rutinitasnya. Mungkin nongkrong dengan beberapa teman-teman semua. Tetapi ketika teman-teman misalkan kuliah di negara Jerman dan Prancis, kalian ini harus menyiapkan sesuatunya. Kalau kamu di Indonesia mungkin tinggal makan gitu ya, nggak perlu masak. Kalau baju juga tinggal pakai dan lain sebagainya. Nah, di Jerman teman-teman, proses itu yang dilakukan sendiri. Mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali, teman-teman tuh melakukan hidupnya sendiri. Ya, mulai dari baju, cuci baju gitu ya, setrika, masak ya, segala macam. Ini bukan menjadi hal yang negatif, tapi hal yang sangat positif. Kenapa? Inilah mental kemandirian. Inilah yang sangat dirasakan oleh beberapa tokoh-tokoh yang sudah sukses, yang sudah pernah kuliah di luar negeri, teman-teman. Oke, jadi itu manfaatnya. Kalian juga bicara mandiri selain bahasa dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman semua, apa yang kita rasakan lagi ini di luar negeri ini sangat banyak manfaatnya ya. Apalagi teman-teman mempunyai ijazah internasional, kalian bisa bekerja di beberapa pasar internasional. Jangan hanya di Jerman, bukan hanya di Prancis atau di Indonesia, ataupun di seluruh dunia. Silahkan. Seperti itu. Baik, teman-teman, kalau ada yang bertanya boleh DM ya. Teman-teman juga ada yang ingin di komen juga silahkan teman-teman ya, seperti itu. Ini yang menarik. Ada pertanyaan, saya sebelum lanjut ada pertanyaan ya di Instagram. Kalau jurusan kita bisa pilih sesuai minat atau sesuai dengan jurusan di SMA ya, ini dari Syafa ya. Nah, menarik. Kenapa? Karena kalau kalian misalkan dari SMA ini IPA, teman-teman, mau misalkan di Jerman atau di Prancisnya teknik boleh ya, atau misalkan ke kedokteran apalagi silahkan. Apalagi mungkin ke sastra, nggak ada masalah teman-teman di IPA. Jadi tidak harus mengikuti dari jurusan di SMA. Seperti itu, Safa. Jadi nggak perlu gitu ya. Yang penting kalian bisa bahasa ya. Apalagi kalian sebenarnya gini, Pak, saya sebenarnya passionnya di manajemen, tapi saya dari IPA, boleh nggak seperti itu teman-teman. Jadi ini penting buat teman-teman ketahui. Jadi itu Syafa ya, langsung DM saja ya kalau misalkan teman-teman ingin langsung bertanya. Oke, silahkan teman-teman juga bisa DM ataupun di komen. Saya lanjutkan. Teman-teman, kalau kita berbicara kuliah di luar negeri ya, banyak juga yang bertanya, berapa sih biaya hidup yang kalian keluarkan setiap bulan
ketika kalian kuliah di luar negeri? Banyak pertanyaan seperti itu. Saya katakan bahwa ketika kalian kuliah di luar dari keluarga kamu, dari rumah kamu, dimanapun, bukan hanya di luar negeri teman-teman, pastinya ada yang namanya biaya hidup. Ya kan, nggak mungkin kalian tinggal di Bandung sendirian tanpa biaya hidup. Bahkan teman-teman di Jakarta pun juga ada namanya biaya hidup. Even kalian yang pulang ke rumah ya, seperti itu. Nah, biaya hidup teman-teman, saya survei terhadap mahasiswa di Indonesia teman-teman itu sekitar 4 juta rupiah per bulan. 4 juta rupiah per bulan di Indonesia teman-teman. Nah, di Jerman dan di Prancis teman-teman, biaya hidupnya itu sekitar 8 jutaan per bulan. Artinya apa? Cuma selisih 4 juta teman-teman. Ya, ini menarik. Kenapa? Karena mungkin kalau kita berbicara kuliah di Jerman gitu ya, yang kita analogikan itu adalah pertama kalian harus ada tinggal di asrama. Yang kedua, kalian harus bisa masak sendiri. Katakan tadi, kalian harus bisa hidup mandiri. Untuk apa? Untuk memasak agar living cost-nya juga tidak mahal. Kayak gitu. Jadi ini yang menarik. Selanjutnya, kalau kalian misalkan kuliah di Indonesia pun saya pikir juga tidak bisa bekerja ya, mungkin malu gitu ya. Tapi kalau kalian kuliah di negara Jerman dan negara Prancis teman-teman, kalian bisa memanfaatkan peluang bekerja. Ya, jadi ada 3 hal teman-teman yang kalian bisa dapatkan, 3 pilihan bekerja gitu ya. Yang pertama adalah pada saat di dalam kampus atau on job kampus ya. On job kampus ini adalah teman-teman kerja di dalam kampus. Misalkan kalian jaga perpustakaan, jaga lab, jaga kantin gitu ya. Seperti itu. Itu banyak mulai mahasiswa ya. Apalagi kerjanya cuma 2 jam per hari. Jadi tidak mengganggu aktivitas kuliah kalian. Ini pada saat kalian kuliah di kampus. Dan upahnya berapa sih? Upah teman-teman yang bekerja di kampus itu lebih kurang sekitar 9 euro per jam. Bayangkan teman-teman, ketika kalian kuliah di Jerman dan Prancis ya, sambil kuliah teman-teman diupah 9 euro per jam. Karena apa? Karena memang standar mereka itu per jam teman-teman. Nah, 9 euro per jam ini ya, itu kalian misalkan kerja 1 pekan itu 20 jam saja, itu bisa kalian mengantongi sekitar 180 euro. Kalau dikali 4 kalian ya, itu hampir yang kalian dapatkan itu sekitar hampir 750 euro teman-teman. Artinya apa? Ini bisa mengcover hidup kalian selama stay di sana. Kayak gitu teman-teman. Makanya inilah cara kita mengcover hidup selama stay di sana. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga ya, kalau kalian kerja pada saat musim libur, jadi di Eropa ini pada saat kamu kuliah di negara Jerman dan Prancis, pada saat kuliah itu kan ada liburnya. Nah, libur di Eropa ini ada namanya summer break atau libur pada saat musim summer gitu ya, sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, dan September, kira-kira bulan itu. Nah, ketika teman-teman libur, itu bisa dimanfaatkan buat kalian semua untuk kuliah bekerja di sana atau kalian pulang. Ya, saya ulangi, kalau kalian misalkan libur, itu boleh bekerja di sana secara full time. Ya, jadi secara full time teman-teman, jadi kalian bisa memanfaatkan peluang bekerja pada saat musim libur ya. Di mana kerjanya? Misalkan kalian bekerja di dalam restoran gitu ya, atau toko roti, toko buku, itu yang banyak mahasiswa lakukan seperti itu. Upahnya berapa? Ada yang 1.000 euro, ada yang 1.200 euro, bahkan ada yang 2.000 euro, tergantung masing-masing skillnya, masing-masing perusahaannya, masing-masing restoran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman manfaatnya sangat banyak ya, apalagi bukan hanya uang yang kamu dapatkan, adalah kalian mendapatkan yang namanya apa? Pengalaman kerja ya, budaya kerja, etos kerja kita dan lain sebagainya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah ketika teman-teman kuliah di negara Jerman, kalian harus mengerjakan atau harus ada yang namanya internship atau magang. Jadi ada peluang bekerja yang menarik. Kenapa? Kalian harus bekerja magang. Ketika kalian di tahun kedua dan tahun terakhir, kalian harus bekerja magang. Berapa lama magangnya? Ada yang 6 bulan, bahkan ada yang setahun. Nah, ketika kalian magang di sana teman-teman, kalian itu bisa yang namanya mendapatkan uang atau upah. Berapa? Tergantung gitu ya. Ada yang 500 euro, ada yang 1.000 euro, bahkan ada yang 3.000 euro. Tergantung dari perusahaan yang kalian
masukan gitu ya untuk di magang itu teman-teman. Jadi itu yang teman-teman bisa dapatkan informasi. Jadi menarik ya. Jadi ketika teman-teman kuliah di luar negeri jangan khawatir bagaimana cara saya hidup, bagaimana cara untuk saya mengcover hidup. Kalian boleh bekerja gitu ya. Jadi apalagi banyak teman-teman yang senang bisnis segala macam, boleh kalian manfaatkan pada saat kalian di luar negeri. Nah, selanjutnya persyaratannya apa sih? Ketika teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri, syaratnya apa? Yang pasti syaratnya pertama adalah kalian harus mempunyai ijazah. Ijazahnya apa? Tergantung gitu ya. Ada ijazah SMA kalau yang mau S1, atau ijazah S1 untuk yang S2. Atau mungkin yang mau S3 ada ijazah S2. Jadi syaratnya adalah ijazah terakhir. Yang kedua teman-teman, yang pasti adalah kalian ada nilai raport. Kalau dari SMA, kalau yang S1 ada namanya nilai transkrip nilainya. Berapa IPK atau berapa nilainya, ya standarnya kalau Indonesia kan ada yang 3, ada yang 2,8 segala macam. Itu standarnya teman-teman. Tapi kalau yang SMA, nilai raportnya itu harus dipastikan di atas 6 seharusnya. Tapi di Indonesia tidak ada yang 6. Ya, nilai raport di Indonesia itu minimal 7,5. Artinya apa? Secara nilai kalian aman. Oke, selanjutnya harusnya teman-teman yang kuliah di luar negeri ini ada yang namanya UN. Karena sekarang tidak ada UN teman-teman, jadi teman-teman ini ada yang namanya nilai yang akhir nanti yang dipastikan untuk ada yang namanya nilai akhirnya. Berapa yang 6 juga gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang kalian persiapan juga, kalau teman-teman yang mau ke Prancis boleh ya dari SMA, dari SMK juga boleh yang Prancis. Tapi kalau kalian yang dari ke Jerman, yang mau ke Jerman teman-teman, jangan dari SMK ya kalau Jerman. Kenapa? Karena memang pemerintah Jerman sampai saat ini ya, sampai sekarang ya, itu tidak SMK teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, yang harus dipersiapkan, kalian harus dipersiapkan adalah dari segi bahasanya. Jadi kalian harus segi bahasa yang harus ditekankan. Makanya kami dari dulu menginformasikan dan lain sebagainya. Bagaimana sih teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri, bahasa menjadi faktor utamanya teman-teman. Yang belum bisa sama dengan beberapa teman-teman yang lain, dari 0 sampai dengan level B1 dan B2. Oke? Jadi itu syarat-syaratnya teman-teman. Tadi saya berbicara tentang kuliah di Jerman itu ada bukti keuangan. Betul teman-teman, ketika teman-teman ingin kuliah di luar negeri dimanapun gitu ya, bukan hanya Jerman dan Prancis teman-teman, itu ada namanya bukti keuangan ya. Bukti keuangannya apa? Bukti keuangannya yang pasti teman-teman adalah kalian harus mensetorkan uang kalau Jerman ini masuk ke rekening teman-teman atas nama kalian sendiri. Dan kalau Prancis boleh sponsor, boleh orang tua atau kalian sendiri. Jadinya kalau di Jerman itu sebesar 10.200 euro ya untuk Jerman. Tapi kalau Prancis 7.200 euro. Untuk apa bukti keuangan ini teman-teman? Kalian yang mungkin kuliah di sana ini agar kalian tidak terlantar. Ini uang buat kalian hidup selama 1,5 tahun di negara tujuan. Jadi kembali sama teman-teman lagi, sebenarnya bukan biaya ya, tapi memang ini adalah deposit yang akan kalian manfaatkan ketika teman-teman di sana. Seperti itu teman-teman semua. Oke, itu ada pertanyaan DM. Selanjutnya juga ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau yang mengambil S2 kedokteran bisa atau tidak? Nah, teman-teman, kan kalau dokter ini kan nggak ada istilahnya S2 gitu ya. Kedokteran ini ada namanya spesialis. Teman-teman ingin mengambil S2 di bidang lain boleh saja. Ya, misalkan dari S1 di Indonesia kedokteran gitu ya, dokter umum gitu ya. Kalian pada saat di S2 di Jerman, itu misalkan kalian mau ngambil manajemen rumah sakit atau segala macam, boleh saja. Nggak ada masalah teman-teman. Ya, bagus banget gitu ya. Tapi kalau kalian ingin ngambil spesialis di Jerman teman-teman, dipastikan ada beberapa syarat-syarat yang bisa siapkan di Indonesia gitu ya. Dan juga ada beberapa syarat-syarat tambahan gitu ya. Jadi ada matrikulasi lagi dan lain sebagainya. Kalian harus
bekerja di rumah sakit di Jerman dulu dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut tentang S2 kedokteran, boleh di DM ke kita nomor WhatsApp kamu. Nanti kita akan hubungi kalian, kita akan jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme S2 kedokteran, entah itu spesialis ataupun teman-teman yang mau ngambil S2 di bidang lain. Oke, seperti itu. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Ketika kalian ingin kuliah di negara Jerman dan Prancis, yang kami lakukan adalah ada yang namanya persiapan. Inilah fungsinya Euromanagement, membantu teman-teman semua untuk bagaimana bisa kuliah di negara tujuan, teman-teman. Apa yang kita siapkan? Mulai dari di Indonesia sampai dengan di negara tujuan. Itu ada 2 layanan, di Indonesia dan layanan di negara tujuan. Ya, contoh di Indonesia apa yang kita layani adalah teman-teman dari segi akademik gitu ya. Saya nggak tahu Pak masalah legalisirnya Pak, saya nggak ngerti Pak untuk paspornya Pak, saya nggak ngerti visanya apa, saya masih galau Pak terhadap jurusan yang saya mau ambil. Tadi ada yang DM ke saya juga gitu ya, seperti itu. Makanya teman-teman ya, itu yang kita bantu adalah itunya ya, persiapan itunya. Yang masih galau masalah negaranya, masih galau terhadap jurusannya, mungkin universitasnya, tenang aja, itulah fungsi Euromanagement. Oke. Yang kedua teman-teman yang kita urusi juga adalah dari segi apanya, bahasa teman-teman. Apalagi tadi yang bertanya, Pak kalau kedokteran gimana Pak? Yang namanya kedokteran itu kan bahasanya sama complicated gitu ya. Kedokteran ini kan beda gitu dengan jurusan teknik, manajemen dan lain sebagainya. Harusnya kalau kamu kedokteran harus siap sejak awal terkait dengan bahasa Jerman. Minimal itu C1 teman-teman, bahkan. Kedokteran itu C1. Ya, makanya sangat tinggi level bahasa yang kalian kejar. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih kelas 10, masih kelas 11, ya yuk kita bergabung sama Euromanagement untuk apa? Persiapan sejak awal gitu. Oke. Jadi bahasa yang kita siapkan di Indonesia, ya. Selanjutnya, teman-teman semua, yang kita urusi apalagi termasuk visa di Indonesia, visa di negara tujuan, untuk tiket pesawatnya, segala macam, sampai dengan tempat tinggal 3 bulan di sana, sampai dengan kursus bahasa asing di sana, teman-teman. Itu yang kami lakukan. Untuk apa? Agar kalian sukses di luar negeri. Secerita banyak teman-teman, ada yang bertanya sama saya, tadi juga ada beberapa teman-teman yang di sesi pagi tadi banyak bertanya teman-teman, Pak bagaimana kalau misalkan saya ini nggak tahu caranya ke sana, segala macam. Tenang aja, Euromanagement kita bantu sampai semaksimal mungkin. Ya, seperti itu. Bahkan teman-teman yang sudah angkatan 2 tahun lalu kita kontak. Apalagi sekarang masa pandemi ini teman-teman ya, kita kontak beberapa teman-teman yang ingin minta bantuannya Euromanagement, silahkan ya. Kita kan kepanjangan tangan dari teman-teman semua. Jadi apa permasalahan kalian di luar negeri, kita akan solve. Makanya itulah fungsinya Euromanagement teman-teman, seperti itu. Oke. Nah selanjutnya teman-teman semua ya, apa yang kita lakukan adalah kita ada persiapan. Makanya kita persiapan ini adalah komprehensif atau menyeluruh. Ketika kalian ingin kuliah di luar negeri, ya, yang nggak ngerti segala macam, kita ada persiapan. Persiapannya seperti apa? Persiapannya teman-teman yang kami lakukan adalah persiapan komprehensif tadi, mulai di Indonesia dan di negara tujuan. Yang pasti teman-teman ada biaya layanan atau biaya yang kalian keluarkan. Kalau kita bicara jasa, itu bukannya biaya tapi adalah investasi. Ya, investasi yang kalian lakukan itu ada biaya persiapannya. Berapa biaya persiapannya? 66.600.000 plus dengan 9.900 euro. Itu adalah layanannya Euromanagement. Hal-hal yang misalkan tadi ya, bahasa, tiket pesawat, ya tempat tinggal 3 bulan pertama, kurs bahasa di sana, visa, paspor, dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya itu saja teman-teman, kita ada namanya belajar untuk soft skill. Misalkan yang nggak bisa yang namanya masak gitu ya, kita juga ada nih belajar masak, bicara mentalnya, bicara kemandiriannya ya, segala macam kita ajari di Euromanagement. Tujuan kami tidak lain untuk teman-teman sukses kuliah di luar negeri, seperti itu. Jadi harus mandiri ya teman-teman ya. Kalau
kuliah di luar negeri. Nah, selanjutnya apakah biaya tadi dibayarkan semuanya? Tidak ya. Jadi di biaya ini yang yang dibayarkan tidak langsung ya mendaftar di Euro Management 66.600.000 plus dengan 9.900 euro, tidak. Tapi ada tahapan yang dibayarkan kalian semua pada saat di Euro Management. Tetapi teman-teman harus membayar biaya pendaftaran atau booking fee istilahnya gitu ya. Bookingnya fee-nya berapa? Sekitar kalau di sekarang ya 29.900.000 rupiah. Jadi kalian teman-teman yang ingin mendaftar di Euro Indonesia segera kontak hotline service kita atau nanti bisa DM ke sini. Yang masih bingung gitu ya, Pak saya SNPTN kemana Pak ya, nanti ikut SBMPTN masih lama segala macam, daripada kalian gak ngapa-ngapain istilahnya di rumah segala macam, bosen gitu ya di rumah, kalian ikut yang namanya kelas bahasanya Euro Management. Jadi kalian terus ya belajar, apalagi aktivitas sekarang kita ini nggak berhenti ya. Masa pandemi ini bahkan kami melaksanakan online, bukan hanya kelas bahasa, tapi ada workshop, ada konsultasi, pemilihan jurusan segala macam by online teman-teman. Jadi ini yang kita siapkan gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman itu dari program-programnya Euro Management. Nah selanjutnya, kalau kalian misalkan kuliah di negara Jerman dan Prancis ya teman-teman, apalagi ini sangat banyak yang kita siapkan gitu ya. Makanya jangan tunda lagi, teman-teman pastikan kalau kalian ingin bergabung sama Euro Management, kalian mendaftar di Euro Indonesia, kalian terus kita ikuti program dari Euro Indonesia, berangkat biasanya teman-teman yang kita berangkatkan ini di tahun ini ya, ini angkatan 17 teman-teman, karena kami sudah 17 tahun, angkatan 17 ini yang kita siapkan berangkat di bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Kenapa? Karena tergantung masing-masing studien kolleg kalau di Jerman. Kalau di Prancis berangkat di bulan Januari, tapi kuliah di Prancis itu sekitar bulan September. Ya, tahun depannya lagi. Kenapa? Karena di Prancis sendiri teman-teman memang dia untuk intake-nya setiap 1 tahun sekali teman-teman. Seperti itu. Jadi ini adalah rangkaian-rangkaian persiapan-persiapan yang kami siapkan buat teman-teman semua agar kalian bisa sukses kuliah di negara Jerman maupun kuliah di negara Prancis. Mungkin itu informasi-informasi yang sangat bermanfaat teman-teman ya. Yang pasti kalau kalian ingin kuliah di luar negeri ya, kami bukan hanya kuliah di Jerman dan Prancis, kami ada 28 negara lain. Di Asia ada, di Australia ada, Selandia Baru gitu ya, di US ya, Kanada, terus juga ada UK, ada Irlandia dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sangat banyak ya yang kita siapkan. Makanya pastikan teman-teman menghubungi kontaknya Euro Indonesia untuk apa? Untuk kalian kita bantu persiapan-persiapan sebelum kalian kuliah di luar negeri ya. Memang sangat banyak ya yang yang online, lihat YouTube, teman-teman mereka nggak bisa guidance kamu, tidak bisa membantu kamu secara aktif. Makanya inilah peran konsultan yang sangat berpengalaman buat kalian semua ya, untuk bagaimana sukses kuliah di luar negeri. Saya katakan tadi sekarang ini pandemi gitu ya, pandemi COVID-19 ini, saya pastikan teman-teman ini pasti akan terus ya. Tapi yang jelas teman-teman, kalau namanya kuliah, yang namanya pendidikan itu tidak akan berhenti ya. Jangan sampai teman-teman terkendala dengan hanya COVID ya, seperti itu. Yang pasti teman-teman segera bergabung, menghubungi kontak personnya Euro Management, ada hotline service kita, juga ada chat online kita teman-teman, seperti itu. Oke. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Kalau ada yang kurang dari pertanyaan teman-teman semua, boleh di message ke kita, DM atau di komen teman-teman, atau kita live setiap hari ya, jam 11 dan jam 2 siang dengan topik yang berbeda-beda teman-teman. Pastikan kalian stay tune terus ya. Ada beberapa manfaat-manfaat yang bisa kalian dapatkan ya, apalagi mungkin ada informasi-informasi tentang beasiswa kah, tentang apapun segala macam.
Terus teman-teman stay tune terus di channel atau di IG, di Facebook ya, atau di YouTube-nya Euromanagement. Teman-teman terima kasih banyak, sukses sekali lagi buat kalian semua. Mudah-mudahan pandemi ini selesai, kalian juga bisa kuliah dimanapun yang akan kalian inginkan. Baik, terima kasih teman-teman, sukses sekali lagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.